Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam, penghafal Al-Quran dari Parung itu tertua di semesta. Ada tulisan komen ya dari video yang saya buat di Pesan Jolali. Dia bilang ini pemuja barisan sakit hati juga. Saya kasih tahu bahwa ijazah Jokowi itu asli titik, suatu saat akan terbukti. Itu katanya ya. Jadi masalahnya itu sebenarnya kalau menurut saya ini bukan ijazah itu asli atau palsu, tetapi orang-orang itu ya, mereka bukan barisan sakit hati ya, tapi menurut saya itu mereka punya dendam politik ya terhadap kesalahan-kesalahan Jokowi selama memimpinnya, terutama terhadap kelompok Islam ya. Misalnya Front Pembela Islam itu dibubarkan, satu ya kan, ormas Islam pertama. Kemudian ormas Islam yang kedua, Hizbut Tahrir Indonesia, dibubarkan di zaman Jokowi itu. Jadi atas persetujuan Jokowi kan. Yang ketiga, pengejaran rombongan Habib Rizik di kilometer 50 ya, yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Itu sepengetahuan Jokowi, karena Jokowi tidak mengecam pengejaran itu. Dan yang keempat, itu usaha pencobaan pembunuhan kan terhadap Habib Rizik dalam perjalanan dakwah ya, di Cikampek, di tol Cikampek. Yang keempat adalah ini pembunuhan terhadap 6 orang dari santri Laskar Front Pembela Islam. 6 orang dibunuh oleh polisi Polda Metro Jaya, dan yang sudah dibunuh itu sebelumnya disiksa dan kemudian ditembak dari jarak dekat. 6 orang itu dengan 19 peluru, dan yang 6 orang mati itu terjadi di zaman Jokowi, dan tidak dikecam pembunuhan itu oleh Jokowi. Berarti Jokowi setuju terhadap pembunuhan itu. Dan yang 6 orang mati itu tidak hidup lagi, meninggalkan luka terhadap tubuh umat Islam. Setidak-tidaknya luka terhadap 6 orang keluarga dari 6 orang itu, dan keluarga besar dari Front Pembela Islam. Kelima, Habib Rizik itu dipenjara selama 4 tahun hanya karena informasi kesehatan dan kerumunan di zaman COVID. Keenam, Habib Rizik itu tidak bisa pulang di zaman rejim Jokowi itu, dan tidak dibantu kepulangannya oleh pemerintah Indonesia karena sengaja diblok di Arab Saudi, tidak bisa pulang selama 3 tahun 7 bulan. Ketujuh, coba ya kan, banyak kebijakan-kebijakan politik yang merugikan rakyat ya. Undang-undang Cipta Kerja, Undang-undang Minerba yang menguntungkan kelompok-kelompok pengusaha, dan lain-lain. Nah, Jokowi atau ijazah ini adalah salah satu pintu masuk
meskipun dia remeh-temeh soal ijazah, itu kemudian menjadi jalan masuk ya, entry point untuk menghajar Jokowi. Karena balas dendam politik yang tidak bisa dilampiaskan dengan leluasa. Di zaman Jokowi sekarang, Jokowi sudah tidak punya kekuasaan, maka kelompok-kelompok yang merasa dirugikan selama Jokowi berkuasa itulah, ini bukan soal barisan sakit hati, ini soal balas dendam politik yang mungkin dilakukan. Dan ketujuh, bagaimana Jokowi membantu ya, termasuk pamannya Anwar Usman merekayasa anaknya Gibran menjadi calon wakil presiden dengan mengeluarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor berapa waktu itu, nomor 90 ya, hari Senin 16 Oktober 2023, sehingga kemudian dengan aturan ditambahkan oleh Anwar Usman itu, sehingga Anwar Usman diganjar oleh pelanggaran etik berat dan dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi karena rekayasa pasal 90 yang memungkinkan Gibran menjadi calon wakil presiden. Itulah yang membuat ada orang yang kemudian merasa diperlakukan secara tidak adil dan sekarang melakukan pembalasan politik lewat pintu ijazah palsu. Kalaupun nanti ijazah itu asli, dia akan mencari jalan lagi untuk membalas dendam politik terhadap Jokowi melalui ijazah Gibran yang katanya ya bermasalah juga ya. Belum lagi yang ke-8, Jokowi membangun dinasti politik ya, mendorong anak mantunya untuk menguasai atau berkuasa baik di level wali kota Solo, kemudian apalagi itu wakil presiden, dan juga menjadi wali kota Medan dan gubernur Sumatera Utara. Dinasti politik membangun dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Dan sekarang melalui pintu masuk ijazah itulah ya, kelompok-kelompok Islam ini, salah satunya tim pembela ulama dan aktivis ya, itu kemudian mencoba menghajar Jokowi ya, lewat isu ijazah palsu. Dan meskipun sudah dijelaskan bahwa ijazah itu palsu oleh pihak yang punya otoritatif di bidangnya, yaitu UGM, mereka tetap ya menjadikan isu ini untuk merobohkan ya enggak, pengaruh Jokowi yang dipandang berkuasa selama 10 tahun setidak-tidaknya 5 tahun pertama dengan cara yang tidak adil ya. Jadi ini bukan persoalan ijazah asli dan benar, tapi ini bagaimana soal balas dendam politik karena diperlakukan secara tidak adil oleh kekuasaan, oleh Joko Widodo sebagai presiden. Bagaimana menurut Anda? Ini ada di channel Yudi Pramoko Respon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.